yang baru yang Engkau jadikan buat setiap kami. Di akhir minggu ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Pemeliharaanmu sempurna atas setiap kami. Kami terus Tuhan dijaga, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Kami mengucap syukur keberadaan setiap kami karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan menjadi satu dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia, Tuhan yang selalu ada di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita belajar sama yuk dari Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hari-hari ini ya saudara-saudara, ada banyak orang yang mengalami tekanan-tekanan dalam hidupnya, mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidupnya. Entah itu usaha, sakit penyakit, ataupun pergumulan-pergumulan di dalam keluarganya. Sehingga satu kali saya itu di-chat sama orang, Bu, boleh enggak kalau saya minta mati saja? Wow, kata saya tuh, ya enggak boleh. Karena kita punya Tuhan, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Saking mungkin terlalu amat sangat tekanan itu ada dalam hidupnya ya saudara-saudara. Membuat orang-orang bisa depresi, bisa putus asa, bisa kehilang pengharapan, hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Tapi pagi ini ya saudara-saudara, kita diingatkan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Hendaklah itu berarti ada usaha ya saudara-saudara dari hidup setiap kita. Supaya damai sejahtera Kristus itu yang memerintah, yang menguasai hati kita. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Bukankah kita adalah bagian dari tubuh Kristus? Ada Yesus dalam hidup setiap kita. Ada Roh Kudus yang menjadi penolong buat hidup saudara dan saya. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Alkitab bilang begitu ya saudara-saudara. Dan bersyukurlah, artinya kita sepakat dengan apa yang Tuhan mau ya saudara. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jangan biarkan damai sejahtera itu seringkali dicuri oleh kuasa si jahat ya saudara. Ketika kita khawatir, kita takut, kita hilang pengharapan. Sepertinya damai sejahtera itu tidak ada dalam hidup kita. Maunya marah, maunya jengkel, maunya semuanya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya saudara. Karena apa? Karena kita kehilangan damai, kita kehilangan pengharapan kita di dalam Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena Tuhan sudah menyediakan damai sejahtera itu dalam hidup setiap kita. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mungkin ada yang bilang, gimana tidak gelisah, gimana tidak khawatir, gimana tidak takut. Saya sedang mengalami pergumulan yang begini berat, yang begitu tidak ada, sepertinya belum ada titik terang. Tapi percayalah, pencobaan-pencobaan yang kita alami, Alkitab bilang tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar sehingga setiap kita itu dapat menanggungnya. Ketika kita percaya
ada Yesus dalam hidup saudara dan saya yang memberikan damai sejahtera itu, yang tidak diberikan seperti dunia ya saudara. Karena damai sejahtera yang dari dunia itu semu, sementara. Mungkin nonton, lihat film, kita hilang khawatir, kita hilang kecemasan, kesesakan kita. Tapi balik lagi nanti itu ada lagi ya saudara-saudara. Tapi ketika kita percaya ada Yesus yang sudah memberikan damai sejahtera di dalam hidup saudara dan saya, kita ini menjadi orang-orang yang kuat. Kita hadapi semuanya bukan dengan kekuatan kita, tetapi bersama Yesus kita dapat melakukan semuanya, dan kita akan menjadi orang-orang yang menjadi lebih daripada penang karena ada Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadi kita harus melawan setiap apa yang mau dicuri oleh kuasa iblis itu. Damai sejahtera itu seringkali hilang dalam hidup saudara dan saya. Karena apa? Kita lebih fokus dengan apa yang menjadi masalah kita. Tetapi ketika saudara dan saya melihat dan fokus dengan apa yang Tuhan sediakan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Ada damai sejahtera yang sudah ada dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang tetap percaya, tetap kuat di dalam Yesus. Ya, kita jalani hari demi hari, kesusahan sehari demi sehari itu kita jalani bersama dengan Tuhan, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang sekalipun ada masalah, tetapi kita tetap percaya. Ada Tuhan yang memberikan jalan, ada Tuhan yang memberikan kesembuhan, ada Tuhan yang senantiasa menemani hidup saudara dan saya, tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya berjalan sendiri. Biar damai sejahtera itu ada tetap dalam hidup kita, sukacita itu ada dalam hidup kita, sehingga si iblis itu tidak mencuri yang menjadi bagian hidup saudara dan saya, sehingga kita ini jalani dengan penuh kekuatan yang daripada Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita tetap percaya damai sejahtera yang daripada Tuhan yang melampaui segala akal, Alkitab tulis, itu tidak akan pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Dalam Yesaya 32 ayat 17 dikatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi ini menjadi satu alarm saudara dalam hidup saya. Ketika saya ini tidak ada di dalam jalan kebenarannya Tuhan, seringkali itu khawatir, takut itu datang ya saudara-saudara. Jadi ini alarm buat setiap kita juga. Ketika ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi ketika kita jalan bersama dengan Tuhan, karena kemerdekaan Tuhan itulah yang memerdekakan, kebenaran Tuhan itu yang memerdekakan hidup saudara dan saya. Sehingga kebenaran itu akan menumbuhkan damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya. Akibat kebenaran, Alkitab bilang ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan mengendalikan hatimu, karena memang untuk itulah, satu lagi ya, biarlah damai sejahtera Kristus mengendalikan hatimu, karena memang untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Damai sejahtera Kristus mengendalikan hati saudara dan saya, karena memang itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi saudara dan saya ini menjadi satu tubuh dengan Kristus. Apa yang Tuhan mau, yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya, yaitu damai sejahtera. Biar itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Kita kendalikan damai sejahtera itu tidak hilang dalam hidup kita. Karena sering kali dan gampang sekali tersinggung kesedikit kita bisa jadi marah. Karena hilang damai sejahtera. Kena omongan sedikit saja membuat hati kita ini, waduh kayaknya sudah sampai segini, memuncak marahnya ya saudara. Tapi biarlah kita kendalikan
Kita usahakan ya saudara-saudara, hendaklah damai sejahtera itu memerintah dalam hati kita semuanya. Karena itu kita perlu pengendalian diri ya saudara-saudara, untuk mengendalikan hati ini supaya damai sejahtera yang sudah Tuhan sediakan tidak hilang dalam hidup saudara dan saya. Karena kita berjalan di dalam kebenaran firman. Karena kebenaran itulah kita akan mengalami ya saudara-saudara, ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Di ayat yang Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Dikatakan lagi ya saudara, bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir. Seringkali kekhawatiran itu membuat kita hilang damai sejahtera ya saudara. Tetapi tentang apapun juga, jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tidak ada seorang pun ya saudara-saudara yang kebal dengan khawatir. Tapi Alkitab mengingatkan kembali, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya kita datang kepada Tuhan, kita serahkan segala kekhawatiran kita serahkan segala pergumulan kita serahkan setiap kesesakan-kesesakan kita. Biar Tuhan yang menolong hidup saudara dan saya. Sehingga kekhawatiran itu kita tidak tanggung sendiri ya saudara-saudara. Tapi kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Lanjut ayat yang ke-7. Damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang melebihi setiap pemikiran dan kemampuan kita, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus ya saudara. Ini yang Tuhan janjikan, damai sejahtera yang melampaui segala akal kita ya saudara. Segala apa pemikiran-pemikiran kita ini terbatas. Waduh gimana ini jalan keluarnya, sepertinya nggak mungkin, sepertinya mustahil itu terjadi. Tetapi Alkitab bilang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi selalu ada jalan di dalam Tuhan, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita serahkan semua yang menjadi kesesakan kita. Kita tahu ada damai sejahtera yang melampaui segala akal itu menguasai hati, pikiran dan jiwa kita. Sekalipun kita dihadapkan dengan segala masalah, pergumulan kita, penyakit kita, tetapi ada Yesus yang akan memberikan jalan keluar buat hidup saudara dan saya. Asal kita hidup di dalam kebenarannya Tuhan, sehingga kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Kebenaran itu yang akan memberikan saudara dan saya ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jangan biarkan damai sejahtera yang daripada Allah itu hilang dalam hidup saudara dan saya, dicuri oleh kuasa si jahat, menguasai pikiran, hati dan jiwa kita. Tapi biarlah damai sejahtera yang daripada Allah itu memerintah dalam hidup setiap kita. Karena itulah Tuhan yang mau ya saudara-saudara untuk kita menjadi satu tubuh dengannya. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran-pikiran kita diganti dengan pikiran Kristus ya saudara. Sehingga kita ini selalu punya pengharapan, selalu punya kekuatan daripada Tuhan. Karena apa? Karena kita ini selalu memikirkan apa yang dari Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Sehingga kebenaran itu ya saudara-saudara yang akan menimbulkan di dalam hati setiap kita damai sejahtera Allah. Ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di dalam ayat yang terakhir, Matius 5 ayat yang ke-9, khotbah Yesus di atas bukit. Dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut
anak-anak Allah. Biar ini ya saudara-saudara menjadi perenungan hidup saudara dan saya. Hidup kita pun menjadi orang yang membawa damai. Di mana kita berada, itu ada damai Tuhan. Ada sejahtera yang daripada Tuhan. Bukan membuat jadi orang jadi tambah khawatir. Iya benar, masa pandemi ini jadi susah, benar. Saya juga gini mengalami begini begitu mengalami. Jangan membuat orang jadi waduh iya rasanya jadi tambah ciut pengharapannya ya saudara. Tapi biarlah setiap kita jadi berkat untuk orang lain. Karena apa? Karena kita ini membawa damai, membawa kebenaran, membawa sukacita, membawa Tuhan Yesus di tengah-tengah orang yang sedang mengalami pergumulan ya saudara. Karena hidup kita, saudara dan saya ini dipenuhi dengan kebenaran firman. Sehingga lewat setiap firman-firman itu kita bisa menjadi saluran berkat, membawa damai dimanapun kita berada. Sehingga Tuhan bilang karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara dan saya akan disebut anak-anak Allah. Terjemahan yang terakhir ya saudara-saudara di dalam Kolose 3 ayat 15 ini dikatakan bahwa yang terakhir tadi Kolose terjemahan yang terakhir. Dan biarlah ketenangan dan perlindungan Allah menguasai hati dan pikiranmu. Satu lagi. Ya, dan biarlah ketenangan dan perlindungan Allah menguasai hati dan pikiranmu. Karena itulah Allah sudah memanggil kita menjadi anggota satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, supaya kita hidup bersatu dan tenang, dan marilah kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan Yesaya 32:17, bukan. Ini Kolose 3 ayat 15. Terjemahan yang lainnya ya saudara-saudara. Biarlah ketenangan dalam perlindungan Allah menguasai hati dan pikiranmu. Karena itulah Allah sudah memanggil kita menjadi anggota satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, supaya kita hidup bersatu dan tenang, dan marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya saudara, biarlah ini ayat-ayat menjadi perenungan buat saudara dan saya. Ketika damai sejahtera itu hilang dalam hidup kita, kita tetap percaya ya saudara-saudara, kita kembali kepada posisi yang seperti yang Tuhan mau. Posisi di dalam kebenaran firman. Jangan biarkan apapun yang bisa mencuri damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita ini selalu ada damai, ada ketenangan, ada ketentraman ya saudara-saudara. Sekalipun kita menghadapi semuanya, tetapi bersama Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Karena ada Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ada ketenangan, ada perlindungan Tuhan yang menguasai hati, pikiran, dan jiwa kita semuanya. Biar perenungan firman Tuhan ini memberkati hidup saudara dan saya. Ada damai di hati saudara dan saya. Karena ada Yesus yang menjadi sumber damai sejahtera itu. Yang sudah memberikan damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Untuk menghadapi semua dan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, kehilangan damai sejahtera semuanya juga orang tidak kepengen. Ya. Kepengen kita adalah setiap hari penuh dengan damai sejahtera, nggak ada masalah. Ya, kepengennya begitu. Jadi saya tambahin ya, teorinya gampang, prakteknya itu tidak mudah. Semua orang akan mengatakan, aduh aku nggak pengen loh damai sejahteraku hilang. Tetapi iblis tidak tinggal diam. Diberikan masalah-masalah, pikiran-pikiran, ya, membuat kita itu mau tidak mau kepengaruh. Jadi saya tambahkan sedikit, yaitu yang tadi dalam Filipi 4 ayat 8 apa ya? Yang kita harus pikirkan adalah yang baik, ya. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia. Jadi kalau ada pikiran yang tidak benar, ya,
itu mesti dibuang. Semua pikiran yang masuk dalam hidup kita, perkara-perkara yang kita dengar yang tidak mulia itu harus dibuang. Semua yang kita lihat ketidakadilan yang ada dalam dunia ini itu harus dibuang. Semua yang tidak suci jangan dipikirin. Semua yang manis itulah yang diterima, yang pahit-pahit dibuang. Nah, yang semua yang sedap didengar itu yang didengar. Yang tidak sedap, bau busuk yang kita dengar itu harus dibuang. Ya. Kebajikan itu sesuatu hal yang mulia, itu yang kita terima. Yang harus dipuji itulah yang dipikirkan. Ya. Nah, kalau pikiran-pikiran kita itu dipenuhi dengan perkara Filipi 4 ayat 8, itu salah satu perisai dalam hidup saudara dan saya sehingga mengakibatkan damai sejahtera kita tidak hilang. Sebab sedikit aja itu bisa membuat damai sejahtera hilang. Contoh, kita baru mendapatkan misalnya dapat hadiah, tiba-tiba dapat dengar dari HP bahwa saudara kepilih, misalnya yang sungguh-sungguh ya, kepilih mendapatkan hadiah 1 miliar ya. Langsung dimasukkan dalam rekening saudara, silakan dicek. Terima, senang sekali. Dicek betul di akun kita, betul masuk 1 miliar. Waduh, sukacitanya luar biasa ya. Tapi baru saja itu menerima itu, tiba-tiba dapat kabar lagi ya. Misalnya terjadi kecelakaan keluarga kita. Dalam sekejap yang sukacita itu bisa menjadi duka cita. Ya. Jadi kita tahu betapa rapuhnya pikiran kita, betapa rapuhnya hati kita, betapa rapuhnya jiwa kita. Jadi hal yang kita tetap katakan, Filipi 4 ayat 8, biarlah terus kita perkatakan. Jadi apapun yang kita dengar, kita bisa katakan begini, Tuhan punya rencana yang terbaik. Sehingga damai sejahtera kita tidak menjadi hilang. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di akhir minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam dalam akhir minggu ini. Biarlah semuanya ini membangkitkan akan hidup kami, mempengaruhi, memenuhi akan jiwa kami, pikiran kami, sehingga damai sejahtera terus meliputi akan hidup kami. Banyak sekali ayat-ayat yang sudah kami dengar hari ini ya Tuhan. Kami tidak mau hanya sekedar mendengar, tapi kami boleh mencerna sepanjang hari ini. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Banyak hal yang kami mendengar hari-hari ini. Banyak pikiran yang masuk dalam pikiran kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu buat perkara-perkara yang Kau izinkan terjadi tidak menghilangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini Tuhan, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami minta anugerah-Mu turun atas kota Sion. Biarlah kota Sion, kota-kota yang lain sudah hujan Tuhan. Buat kota ini menjadi hujan, tapi tidak banjir Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang akan mengatur cuaca di kota kami, sehingga kota kami juga mendapatkan siraman air yang dari surga, sehingga kami boleh menghadapi apapun juga. Hujan ini boleh turun di kota kami, tapi tidak mengakibatkan banjir. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Kami berdoa saat ini Engkau kendalikan keadaan cuaca di dunia ini.
keadaan cuaca di Indonesia ini. Tuhan, kami mau menyerahkan semua dan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap berdoa buat Bapak Jokowi Tuhan, Bapak Presiden kami. Beri kemampuan, hikmat, marifat yang daripada-Mu, menyelesaikan sampai garis akhir. Terima kasih untuk semua. Kami berdoa untuk semua jajaran pemerintah Tuhan. Engkau buat menjadi unity untuk dapat menyelesaikan dan mengentaskan semua masalah yang terjadi buat bangsa dan negara kami. Bapak, buatlah negara kami negara yang maju. Indonesia menjadi negara yang bisa menjadi contoh dan teladan negara-negara lain. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak. Kami mau juga berdoa saat ini. Kami berdoa bagi keluarga anakmu Yong Tuhan, yang hari ini mamahnya kau bawa pulang. Kami tahu semua ada di dalam rencanamu yang terbaik. Berikan kekuatan Tuhan, berikan kekuatan dan penghiburanmu buat keluarga papanya Yong ini Tuhan, buat Yong keluarga dan buat seluruh saudara-saudara ditinggalkan. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan, Engkau beri kekuatan, Engkau yang akan mengatur dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapak, kami percaya, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini, besok ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami mau masuk dalam pengurapan. Bapak, saat ini kami mau serahkan akan minyak ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh merasakan dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh pengurapan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan daripada-Mu terjadi atas hidup kami. Tuhan, biarlah mata kami ini, telinga kami ini Tuhan, dan bibir mulut kami benar-benar mengucapkan, mendengar dan melihat seperti yang Engkau mau saja. Biarlah hati kami juga tetap melekat kepadamu. Tuhan, biarlah semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tangan kami olesi minyak Tuhan. Biarlah tangan kami adalah tangan yang diurapi Tuhan, sehingga benar-benar tangan ini, apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Kami percaya Kau mendengar doa kami. Dan biarlah kaki kami ini Engkau pimpin Tuhan, sampai kaki kami ini berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan. Ketemu dengan orang-orang yang berkenan di hati-Mu, menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapak, biarlah damai sejahtera-Mu tidak akan pernah undur daripada kami. Kuasai kami Tuhan, supaya kami benar berjalan dalam damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati saudara semuanya.